Kalau dari Dinas Pertanian memang tidak ada jual beli bantuan, tidak ada ya? Tidak ada, Mas. Sama sekali tidak ada. Di Pemberantasan korupsi dari Pak Amran Sulaiman sendiri, Pak Menteri, terus presidennya sendiri berantas korupsi. Saya takut, Mas, kalau seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Abuya Official, sekarang Abuya berada di kantor pertanian, di mana Abuya sengaja mendatangin PLT ceritanya. Ini PLT bukan definitif PLT untuk memberikan pencerahan langsung, menyampaikan langsung kepada masyarakat bahwa isu-isu yang ada di masyarakat tentang kelompok, tentang Al-Sintan dan bantuan lainnya, insya Allah satu persatu Abuya akan tanyakan langsung kepada PLT Dinas Pertanian. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Pak? Ya, saya dari pagi tadi, Mas Abuya, padat acara ya. Iya. Hari anti korupsi sedunia, jam 11 baru selesai. Saya belum pulang. Saya pulang duluan karena ada bersama diundang oleh DPRD terkait dengan ini paripurna. Iya. Jadi sekarang saya baru bisa menemui. Siap. Tapi kan tidak mengganggu amat-amat kan begitu. Walaupun faktanya mengganggu tetap kan begitu. Bagi masyarakat, bagi publik sangat-sangat penting saya kira, sehingga Abuya menemuin Bapak PLT kan begitu, Pak. Siap. Jadi begini, Pak. Wacana yang berkembang di luaran ya, tentu di Kabupaten Pamekasan. Kalau Sampang kan tidak mungkin diceritakan di sini kan, Pak. Kan iya, Pak. Siap. Jadi yang pertama, ada dugaan di mana kelompok tani itu membeli hand traktor. Jadi membeli, bahkan sampai ada nominalnya juga. Ini apa benar ini hand traktor ini terjadi jual beli begitu? Silakan jelaskan, Pak. Baik, saya jelaskan. Yang jelas, Mas, kalau namanya bantuan itu gratis. Ya. Gratis artinya dari pemerintah pusat turun ke pemerintah daerah untuk disalurkan kepada kelompok tani gratis, dengan catatan kelompok tani itu sebelumnya sudah permohonan proposal ya. Proposal yang mana proposal tersebut kami terima. Setelah kami terima, kami seleksi. Kenapa diseleksi? Karena mereka meskipun punya kan tetap buat untuk dapat lagi. Iya. Oleh karenanya kami di sini punya tim validasi data tentang Al-Sintan. Jadi namanya Mas Toto sama Pak Nudiman. Ketuanya Mas Andi. Jadi mereka setiap terima proposal, mereka cek ke bawah kelompok tersebut ada apa tidak itu. Kalau memang tidak ada, nanti di list di atas sendiri tanggal berapa masuk proposalnya. Baru setelah itu banyak, sampai kalau tidak keliru ada 84 proposal yang masuk ke dinas terkait dengan hand traktor itu. Cuma keadaan barang kan cuma ada 50. Jadi yang 2024 kan 2024 ya, dengan anggaran 1,5 sekian. Iya. Jadi kita seleksi di situ, memang ada yang sudah punya, tapi sudah berapa tahun gitu. Tapi meskipun sudah berapa tahun kan kasihan yang belum punya. Iya. Oleh karenanya proposal yang memang belum punya dilihat ke bawah, disurvei, ternyata memang tidak ada. Ditanyakan kepada anggotanya juga belum pernah menerima. Mereka yang kami kasih itu, mereka yang kami beri, dengan catatan itu ada fakta integritas, terus semacamnya, dan bahwa tidak dipungut biaya apapun terjadi materai, Mas. Kalau materai kan memang harus beli tidak ada materai gratis. Iya, itu dari dinas.
Iya. Jadi terkait dengan adanya begini-begini, tapi saya kurang juga ya kalau misalnya di luar, artinya ada memang dari misalnya dari aspirasi dan lain sebagainya, yang saya juga kurang tahu kan mereka sendiri yang membawa, kita cuma menyalurkan saja. Ada dua. Yang dari dinas ada, yang dari aspirasi juga ada. Yang dari dinas berapa jumlahnya? 50. 50. Yang aspirasi berapa jumlahnya? Yang aspirasi itu ada 15. Ada 15. Ya, betul. Berarti 65 untuk 2024. 2024. Yang 2023? Yang 2023 itu cuma ada 17. 17 ya? Iya. Waktu itu bukan saya. Iya. Sebelumnya. Ya. Saya kan masuk di sini cuma 1 tahun ini. Iya. Terus kan gini kan, jadi sebenarnya di komentar TikTok Abuya juga banyak yang masyarakat yang berkomentar bahwa dapatnya, kalau bahasa orang sini kan bajak. Apa bajak itu hasil beli? Kalau nggak beli tidak dapat bantuan, begitu kan bahasanya. Jadi memang kalau dari Dinas Pertanian memang tidak ada jual beli bantuan, tidak ada ya? Tidak ada, Mas. Sama sekali tidak ada. Dipastikan tidak ada. Dipastikan, dan saya tidak mau. Saya tidak mau seperti itu, karena memang apalagi ini zamannya sekarang kan pemberantasan korupsi dari Pak Amran Sulaiman sendiri, Pak Menteri, terus presidennya sendiri berantas korupsi. Saya takut, Mas, kalau seperti itu terjadi di bawah itu dijual ke orang lain, ya mungkin atas nama kelompok dan sebagainya dijual ke orang lain. Itu gimana itu, Pak? Masa boleh oleh kelompok dijual ke orang itu bantuan itu? Tidak boleh, karena itu memang ada pernyataan. Pernyataan di situ bahwa penerima tidak boleh memindah tangankan, malah memindah tangankan. Tapi alasannya kan macam-macam. Setelah kami tanya, ada informasi, langsung kami ke bawah. Setelah kami tanya, ditaksikan, bilangnya loh, kelompoknya apa sudah, anggotanya sudah pakai, sudah tidak dipakai, berarti di mana? Nanti Pak 3 hari lagi datang. Masa saya seperti ini terus? Artinya ada yang memang bilangnya seperti itu alasannya. Tapi terus saya cek, tapi dikembalikan. Apa setelah saya pulang hilang lagi apa gimana? Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Gitu. Tapi urusan kelompok begitu ya? Itu urusan kelompok itu sudah termasuk segala kerusakan kan ada. Kalau misalnya dijalankan dapat upah berapa, masuk ke kas kelompok itu. Iya, setidaknya kan ada pengawasan dari pertanian sendiri, Pak. Gimana pengawasannya, Pak? Artinya selama ini pengawasan dari Dinas Pertanian kan ada penyuluh kan, Pak ya? Ada. Iya, ada penyuluh. Paling tidak kan tahu kan di bawah itu adanya barang, tidak adanya barang, begitu. Betul. Gimana itu informasi yang nyampe ke Pak PLT ini? Iya, ya baik. Kalau kan makanya tadi ada informasi dari penyuluh bahwa Pak, traktor itu adanya di sana, Pak, bukan di ini misalnya. Yang dulu kan di sini. Kami dari dinas sendiri langsung datang ke sana. Dari tim validasi data, verifikasi, datang ke sana. Yaitu alasannya kalau memang tidak ada di tempat, mereka bilangnya masih ditaksikan. Panaksi. Iya. Berapa hari bisa kami lihat lagi ke sini? Dia mikir pasti ya, misalnya 2 hari, datang lagi, Pak, tetap. Iya. Ada ternyata. Iya. Apa ada yang membedakan hand traktor ini milik kelompok dan yang perorangan dari sisi upah, Pak? Gimana cara membedakan, Pak? Kalau dari itu perorangan dan sisi upah itu kami saya sendiri saya pasrahkan kepada ketua kelompok tani yang mengelola. Jadi misalnya sepengkal itu berapa? Tapi kan setidaknya harus ada perbedaan dong antara milik perorangan dengan kelompok, di mana kalau kelompok itu paling tidak akan lebih murah kan, begitu, Pak? Yang lebih murah itu untuk anggotanya. Iya, betul. Iya. Tapi kalau misalnya tadi yang bilang saya panaksi atau digunakan oleh orang lain, ya bayarannya mungkin lebih mahal kan gitu. Lah, ini yang terjadi di bawah kan tidak ada perbedaan, Pak, antara anggota kelompok dengan yang bukan anggota, artinya upahnya sama, untuk untuk 1 hektar begitu kan, untuk 3 juta. Jadi sama, di bawah sama ongkos. Lah, untuk membedakan di mana ini hand traktor milik kelompok dan yang bukan, ini kan tidak ada bedanya kan, sama kan? Baik, kalau memang seperti itu kan, ini laporannya baru dari Pak Yasid ini. Saya akan cek langsung. Tapi
saya nggak langsung ke anu dulu, ke PPL dulu yang ada. Ya, Setelah itu baru saya sama PPL-nya nanti ke mereka yang dicurigai seperti itu. Siap saya, Pak. Terus kalau kemudian misalkan ini Pak, disewakan, ya. Hasil dari sewa baja itu apa dikelola sendiri oleh kelompok atau hasil sewa itu milik pribadi ketua kelompok? Ini coba jelaskan kepada pemirsa. Soalnya ini banyak tanda tanya di bawah di masyarakat ini Pak. Jadi mencandrik deje itu Pak, wah apa sih ada ngelak-ngelak ketua kelompok anjir ya benih kebesempenan dan sebagainya gitu bahasanya Pak. Iya iya, baik. Itu kan ada buku kas. Betul. Dan di buku kas itu ketua kelompok itu kan setiap minggu atau setiap malam apa misalnya seperti apa ya koloman lah itu misalnya ada seperti sekarang lagi kerja itu kan harus ada Pak tanggal sekian ada masuk uang sekian, ada masuk uang sekian, ada masuk uang sekian, itu harus dipertanggungjawabkan kepada anggota. Itu seharusnya kan? Seharusnya. Itu untuk apa itu? Misalnya nanti ada ban apa itu valvetnya pecah atau ada kerusakan lah. Semuanya tetap diambilkan dari itu hasil yang diperoleh. Yang dikelola oleh kelompok gitu kan. Yang jelas untuk yang mengoperasionalkan mungkin upahnya lebih daripada harusnya kan lebih murah. Iya. Artinya pemirsa, jadi bajak yang ada di kelompok tani itu bukan gratis ketika anggota kelompok tani mau membajak, tetapi seharusnya ada perbedaan lah antara perorangan dengan milik kelompok. Kenapa tidak digratiskan? Imun berdengar rosakan yang ngalakin adimah. Begitu ceritanya, Tetapi apakah rosak benare atau per jam tidak tahu Abu ya. Tetapi yang pasti bantuan dari pemerintah yang diterima oleh ketua kelompok ya, yang diterima oleh masing-masing kelompok penerima itu gratis, tidak membeli. Ini pernyataan langsung dari PLT Dinas Pertanian. Barangkali Pak PLT dapat menganalisa lah. Siap. Saya kira kalau mulai dari awal adanya bantuan terhadap kelompok tani di Kabupaten Pamekasan, katakanlah mulai dari 2008, kan tiap tahun selalu ada kan bantuan kan. Masa sampai sekarang itu tidak mencukupi terhadap banyaknya kelompok? Idealnya kan kalau tiap tahun menggelontorkan dana, memberikan bantuan hand traktor tiap tahun terus, tiap tahun 50, tiap tahun 50 kan akhirnya kan juga terpenuhi semua kelompok. Sekarang kok masih ada kok proposal yang bermunculan untuk minta bantuan. Apakah masih banyak kelompok yang tidak mempunyai hand traktor? Ya, betul. Baik. Kalau jumlah daripada kelompok tani se-kabupaten itu ada 1034 kelompok tani. Ya. Lain gabotan ya. Kalau gabotan per desa, kalau gabotannya itu 187 gabotan. Ini yang jelas dari tahun itu 3 tahun saja sudah rusak, Pak. 4 tahun sudah rusak, iya. Mereka kadang-kadang pedagangan ada deh. Mau dilihat ke sana, ternyata mungkin dalam komunitas kelompok itu kompak. Memang belum Pak, memang belum dapat Pak, begini Pak. Apa kekuatan kita? Jadi ya tetap dengan catatan kalau memang ada Pak di sini 5 tahunan, artinya data itu 5 tahunan siapa yang dapat. Makanya kalau di komputer itu tertolak. Kalau sudah pernah mendapatkan bantuan begitu kan? Tertolak. Tahun berapa di situ ada di Pak Imam ini di sini. Jadi kalau misalnya sudah 5 tahun tetap tertolak, tapi memang barangnya dibutuhkan di situ. Ya kita mau gimana lagi? Kalau memang yang lain yang nanti tunggu giliran. Yang tahun kemarin cuma 17, yang sekarang ini yang banyak. 17 unit yang sekarang ini ada aspirasi itu sama dari dinas sendiri lewat
dana DBHJHT. DBHJHT ya. Artinya memang tidak benar ketika ada bahasa hand traktor itu dijual 15 juta begitu. Tidak benar ya. Saya Mas kalau Lah, untuk bantuan Alcon sendiri, mesin Alcon itu berapa unit? Mesin Alcon itu ini kalau ada dua ya, Alcon yang masuk ke mana, ke kelompok. Oh ya, kan ada dari kementerian itu, jadi ada Kodim, dari Kodam, Korem, dari Panglima TNI lah. Iya, realisasinya berarti melalui beliau berarti. Yang melalui beliau dari sini turun ke Kodim itu ada 50 unit. Alcon itu kan air ya. Iya iya, mesin air. Pas yang ke dinas itu ada 85. Nah, jadi yang 85 kita cari yang itu kan programnya PAT, luas penambahan areal tanam di waktu musim kemarau kemarin, masuki kemarau. Iya 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 iya. Jadi mereka yang mau memang menanam padi pada waktu itu atau tidak memberokan tanahnya, misalnya mau ke jagung, kita bantu itu, kasih kelompok itu. Artinya Alcon itu sasarannya kemarin diberikan kepada areal persawahan berarti? Areal persawahan yang mau tanam. Iya. Areal persawahan kalau anggotanya tidak ada yang mau tanam, ya enggak juga. Tetapi kan tidak di satu titik juga kan Pak? Ya enggak, tersebar 85 kalau kita. 85 kelompok tani yang penerima. Iya iya. Kasih satu-satu. Tersebar di 13 kecamatan apa hanya berapa 13 kecamatan, Cerengge Mas Maki di daerah utara itu yang mau tanam jagung. Akhirnya ada, kayak kasih. Iya iya iya. Dengan tetap disurvei, Pak. Iya. Tetap bocor-bocor. Artinya benar-benar nanam kan begitu kan Pak ya? Iya. Iya. Yang pipanisasi Pak, di sini kan ada yang tahun sekarang ini ada pipanisasi kan Pak ya? Iya. Itu juga sama seperti Alcon tadi, programnya juga pusat, bukan dari kabupaten, bukan dari itu. Jadi itu juga lewat kelompok sasarannya. Iya. Jadi mereka kalau mau tanam padi atau jagung, mereka dikasih itu pipa. Tapi dengan catatan di situ pipa, di situ ada sumber air. Kalau misalnya tidak ada sumber airnya, yang jelas sama konsultannya dicoret. Iya, ada berapa kelompok yang mendapatkan program pipa itu? Ada pertama itu ada 9, kemudian yang kedua ada 55. Per kelompok dapatnya berapa pipa? Tetap satu unit. Satu unit program pipanisasi itu kan. Nah, panjangnya ada berapa itu Pak? Itu untuk luasan 5 hektar. Untuk luasan 5 hektar. Ya, di kelompok itu dapat. Iya. Itu kan uang masuk ke rekening kelompok. Jadi kelompok sendiri yang berarti yang mengeluarkan sendiri kelompok. Iya. Karena di bank itu kalau bukan KTP asli yang bersangkutan dan mereka harus ambil sendiri. Ditransfer dari Surabaya, dari Dinas Pertanian Provinsi, bukan kita. Iya. Kita tidak ikut-ikut. Jadi yang belanja mereka kelompok begitu kan? Mereka terkait mereka itu punya hubungan apa ya sama orang. Saya sudah di luar saya, yang penting. Iya. Kelompok itu ada dan tidak fiktif. Iya. Jadi pipa itu para alon juga. Iya. Tapi sepanjang itu banyak itu Mas. Bagi peralon juga udah mahal itu Pak. Bapak minta besi melulu cerita. Karena speknya itu kalau biru itu 2D man. 2D man. Iya 2D. Mas Bion. Kalau namanya saya tidak tahu, tapi kalau spek DIM-nya cuma yang saya tahu. Iya. Provinsi semuanya. Di luar tadi Pak yang dibicarakan mulai dari dugaan sehingga bantuan-bantuan yang dialokasikan di pertanian sendiri, apa keunggulan Dinas Pertanian selama ini Pak? Keuntungannya? Keunggulan Dinas Pertanian selama ini?
Ya, kita membantu petani, yang jelas membantu petani kita dalam edukasi apa ya namanya untuk menunjang swasembada pangan. Seperti yang ditunjukkan sama Bapak Presiden, sama Pak Menteri, jangan main-main dengan hak-hak petani, betul. dan sebagainya. Itu untuk peningkatan produksi, karena swasembada beras dalam waktu singkat-singkatnya paling tidak 3 tahun katanya ini dari pusat harus sudah terrealisasi. Kita tidak bisa impor beras lagi gunakan. Tapi beda Mas, kalau di sini dipaksa tanam padi. Iya, betul. Sudah punya makanan padi itu sudah 1 tahun. Iya, Lindung sendiri. iya. Jadi mereka larinya ke tembakau sebagai. Betul. Ya, alhamdulillah lah, harga tembakau juga bagus untuk jadi juga apa ya, untuk peningkatan nilai ekonomi petani dan kesejahteraan petani pada akhirnya. Artinya dari sisi pertanian yang ada di Kabupaten Pamekasan, Pak, apa sih yang dapat diunggulkan untuk daerah yang lain? Artinya, oh ini saya punya program ini di Kabupaten Pamekasan, silahkan untuk kabupaten yang lain kalau mau niru yang gitu. Yang layak untuk ditawarkan programnya apa di sini, Pak, di pertanian Pamekasan, Pak? Iya, baik. Kalau yang jelas yang sudah dari dulu itu sentra bawang ya. Bawang kita yang ada di Batu Marmar. Iya. Itu tidak ada di luar yang bisa tanam waktu hujan. Mereka malah tanamnya waktu hujan. Iya, betul. Itu. Nah, jadi memang itu yang unggulan kita. Jadi apa yang dipakai ternyata bibitnya bibit mancung. Bibit mancung itu memang ditanam pada waktu musim hujan. Kalau bibit lainnya tidak bisa. Nah, itu yang ada cuma di Batu Marmar. Nah, kemudian yang kedua mungkin ya durian, seperti kampung-kampung durian. Daerahnya tertentu. Iya, Bekantenan. Bekantenan sama Takong. Terus di daerah selatan ini ada jeruk, ada alpukat. Masa berhasil jeruk juga, Pak? Jeruk di Kecamatan Larangan itu berhasil. Oh, yang Larangan. Ya. Berikan contoh, Pak, satu kelompok saja yang berhasil di bidang pertanian dan mengelola kelompoknya. Katakanlah ini ada kelompok si A, ini mampu mengelola kelompok hingga masyarakatnya seperti ini terhadap kelompok itu. Sudah, adakah kelompok yang seperti itu, Pak? Dan kelompok apa itu? Ya, baik. Ini ada memang di mana ya, di daerah Larangan. Di daerah saya sendiri kan, makanya saya tahu di daerah sana terkait dengan tanaman buah-buahan jeruk, di mana jeruk itu di kelompok tani Maju Jaya, Alin itu di sana dalam 1 hektar dengan tanaman 684 tanaman itu dalam 1 tahun bisa panen 2 kali. Panen 2 kali ya. Panen 2 kali jeruk dengan pendapatan sekitar 84 sampai 85 juta per tahun. Itu dikelola kelompok atau perorangan? Dikelola kelompok karena di sana itu memang sentranya. Iya, sentranya jeruk. Betul. Jadi memang kelompok di sana ya tanamnya jeruk semua. Itu yang disampaikan oleh PLT Pertanian Kabupaten Pamekasan, di mana mun jandreng mature atanih mari bertani, tetapi tidak kemudian mengindahkan apa yang disampaikan oleh kelompok tani, karena sesemak deka pertanian kelompok tani, paling tidak kelompok tani mendapatkan ilmu-ilmu cara-cara menanam dan mempunyai teknik lainnya dan sebagainya. Insya Allah lebih baik hanya tanya ke kelompok tani yang baik seperti apa. Saya kira pesan dari Pak PLT barusan seperti itu. Dan ini Pak PLT yang terakhir menjadi penutup, apa yang diharapkan oleh Pak PLT sehingga kelompok tani percaya terhadap ketua kelompok tani, karena faktanya Pak, anggota kelompok banyak yang tidak percaya terhadap ketua kelompok. Begitu. Jadi pesan-pesannya monggo kepada kelompok tani. Yuk. Pesan saya kepada kelompok tani terkait dengan anggota itu kan biasanya setiap seminggu, setiap 2 minggu sekali ada pertemuan. Di situ
mohon untuk anggota aktif. Nah, anggota aktif menanyakan, artinya di situ kan diskusi terkait dengan apa keperluan dari masing-masing anggota. Artinya apa kebutuhannya sekarang itu, waktu tanam apa, waktunya sekarang ini apa. Jadi ya banyak permasalahan di situ, sehingga pesan dari saya juga terkait dengan bantuan yang kami berikan berupa alsin tadi. Alsin tadi mohon untuk dirawat, tidak boleh diperjualbelikan. Itu karena ada fakta legalnya sudah menandatangani ketua kelompok, dan mohon untuk dirawat. Jika ada kerusakan diganti onderdilnya apa dengan menggunakan kas yang ada di kelompok itu. Itu pesan dari saya kepada kelompok tani yang mendapatkan bantuan alsin. Terima kasih. Demikian pemirsa Abuya Official. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.